Timnas Indonesia U23 berhasil mencapai babak perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Usai di laga terakhir fase grup, Garuda Muda menaklukkan Yordania dengan skor telak 4-1. Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil mencatatkan sejarah baru dengan menjadi salah satu dari 8 tim terbaik Asia yang bakal berlaga memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Kami sudah merangkum momen-momen Indonesia dalam perjuangan mereka meraih prestasi di ajang Piala Asia U23 kali ini. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Datang sebagai debutan turnamen, Timnas Indonesia melangkah ke ajang Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tim asuhan Shin Tae-yong datang ke turnamen ini dengan status debutan. Sukses itu diukir setelah menjadi yang terbaik di grup K babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Garuda Muda menyingkirkan Cina Taipei dan Turkmenistan dengan rekor 2 kemenangan dan mencetak 11 gol tanpa kebobolan. Dalam ajang Piala Asia U23 yang digelar pertama kalinya pada 2013 dan telah berjalan selama 5 edisi, Indonesia selalu mentok di babak kualifikasi. Tak pernah sekalipun Garuda Muda berhasil lolos ke ajang benua Asia tersebut. Barulah pada edisi ke-6 di Qatar, Indonesia mampu mencatatkan sejarah tersebut, lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Asia U23. Target lolos 8 besar dan optimisme STY. PSSI mematok target kepada pelatih Timnas U23, Shin Tae-yong. Erick Thohir selaku ketua umum mengungkapkan bahwa PSSI memberikan target untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23. Target ini juga menjadi salah satu penilaian yang bakal menjadi bahan evaluasi bagi STY untuk diperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia. Namun, Coach STY memiliki optimisme terhadap tim U23. STY bahkan berani menargetkan tim ini bisa lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, yang artinya Timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Optimisme STY sampai mengejutkan banyak pihak, terlebih Indonesia yang dianggap tergabung di grup neraka, serta kekhawatiran akan para pemain Liga Indonesia dan kompetisi luar negeri yang sulit untuk dilepas ke Timnas di luar ajang kalender FIFA. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan dan lobi-lobi tingkat tinggi dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan PSSI terhadap klub-klub di Liga 1 dan klub-klub luar akhirnya bersedia untuk melepas pemain-pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Dicurangi oleh tim tuan rumah. Duel perdana Timnas Indonesia U23 menghadapi tuan rumah Qatar dalam matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov. Yang pertama, Timnas Qatar U23 membuka keunggulan atas Timnas Indonesia di laga ini jelang berakhirnya babak pertama melalui tendangan penalti. Dalam tayangan ulang, keputusan wasit menghadiahi tuan rumah penalti menjadi perdebatan. Pasalnya, pemain Qatar terlihat melakukan diving atau pura-pura jatuh di kotak terlarang. Wasit Nasrullah Kabirov kembali membuat keputusan kontroversial dengan mengusir Ivar Jenner dari lapangan di awal babak kedua. Dia memberikan kartu kuning kedua kepada gelandang FC Utrecht itu, kendati dalam tayangan ulang Jenner terlihat tidak melakukan pelanggaran apapun. Namun, pemain Qatar langsung bereaksi dengan mengerang kesakitan yang direspon wasit dengan acungan kartu kuning tanpa melakukan tinjauan melalui video asisten referee. Beberapa keputusan kontroversial sang wasit yang mewarnai laga ini membuat kubu Indonesia meradang. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, kecewa dengan jalannya pertandingan. Beliau menyebut bahwa laga tersebut bukanlah pertandingan sepak bola, melainkan sebuah pertunjukan komedi dari sang wasit. PSSI sempat melayangkan protes kepada AFC terkait berbagai keputusan kontroversial sang wasit yang merugikan Indonesia. Bangkit dan menumbangkan salah satu raksasa Asia. Pada laga kedua Piala Asia U23, Timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan di laga pertama. Tim Garuda Muda menang atas salah satu tim kuat di benua Asia, Australia, berkat gol tunggal yang dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-45. Pemain klub Borneo FC itu mencetak gol lewat sundulan setelah menyambar tembakan voli Nathan Chuaon.
Hingga peluit panjang dibunyikan, timnas Indonesia U23 berhasil menaklukkan Australia di penyisihan grup Piala Asia U23 sekaligus mencatatkan sejarah. Untuk pertama kalinya, timnas Garuda U23 mampu menang atas Australia di level U23. Sebab dalam beberapa pertemuan, Indonesia belum mampu buat menaklukkan negeri kanguru. Tak hanya itu, hasil ini bukan hanya menjadi kejutan tetapi juga menjadi momen bersejarah buat timnas Indonesia U23. Karena ini untuk pertama kalinya timnas Indonesia U23 meraih kemenangan di pentas Piala Asia U23. Cetak sejarah lolos ke 8 besar Asia. Timnas Indonesia U23 sukses mengamankan tiket ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah meraih kemenangan dengan skor 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa. 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-23 dan 70 ditambah oleh Witan Sulaiman pada menit 40 dan Komang Teguh pada menit ke-86 hanya dibalas sekali oleh Yordania melalui gol bunuh diri Justin Hapner pada menit ke-79. Indonesia tampil memukau di laga ini. Para pemain tampil berbeda dengan memberikan performa terbaik mereka di lapangan. Koordinasi antar lini di lapangan tersusun rapi. Kombinasi permainan Indonesia lebih baik dari 2 laga sebelumnya. Agresivitas dan kerjasama pemain yang terjalin rapi menjadi kunci kemenangan telak yang diraih atas negara yang meraih predikat runner-up di Piala Asia Senior tersebut. Dengan hasil ini, Indonesia nangkring di posisi kedua grup A dengan total 6 poin, menemani Qatar yang telah menjadi juara grup. Di babak 8 besar, Indonesia sudah menunggu sang juara grup B yang bakal diperebutkan oleh 2 tim terbaik Asia, yakni Jepang atau Korea Selatan. Target tercapai, STY segera diperpanjang kontrak. Keberhasilan ini membuat Shin Tae-yong berhasil memenuhi target yang ditetapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick menargetkan STY bisa membawa timnas Indonesia U23 untuk melangkah ke fase gugur. Bila target tersebut tercapai, maka Shin Tae-yong bakal segera diperpanjang kontraknya oleh PSSI. STY telah berhasil memenuhi 2 target utama yang diberikan. Yang pertama, meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia Senior 2023. Dan yang kedua, meloloskan Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Erick Thohir juga memberikan sinyal untuk mempersiapkan perpanjangan kontrak usai kemenangan Garuda Muda atas Yordania. PSSI dan STY bersepakat untuk tetap bersama dalam beberapa tahun ke depan. Meski telah memenuhi target dari PSSI, Shin Tae-yong belum mau berhenti. Dirinya ingin mengejar target pribadi yang ditetapkan dengan membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Saya baru mencapai 50% dari target yang saya tetapkan sendiri. Di babak perempat final, Korea atau Jepang, kami belum tahu siapa yang akan dihadapi. Saya akan menyaksikan pertandingannya besok, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Itulah dia tadi rangkuman keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Untuk pertama kalinya, sejarah telah diciptakan punggawa Garuda Muda. Rizky Ridho dan kawan-kawan layak diberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Namun, capaian lebih tinggi menunggu skuad asuhan STY dalam beberapa waktu dekat, yakni dalam misi untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu bisa didapatkan jika Indonesia mampu melewati babak semifinal Piala Asia U23. Jika berhasil, maka timnas Indonesia akan mencatatkan sejarah lainnya, yakni keikutsertaan pertama kalinya di Olimpiade sejak Melbourne 1958. Bagaimana menurut kalian, Bung? Mampukah Garuda Muda mencapai mimpi tersebut? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.